topik yang akan dibahas pada sesi kali ini adalah terkait dengan politik perencanaan pembangunan pedesaan. Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah, Pak. Oke, politik perencanaan pembangunan pedesaan. Nah, mungkin teman-teman kalau mendengar istilah pedesaan, apa yang terbayangkan? Yang terbayangkan apakah desa, kemudian di dalam desa itu ada aparatur pemerintah desanya, ada pemuda desanya, serta ada juga aset-aset milik desa yang sebetulnya bisa dikelola untuk kemakmuran desanya. Tetapi istilah pedesaan ini tidak hanya terbatas pada objek desa saja, melainkan kita berbicara pada aspek yang lebih luas lagi, lebih makro lagi, atau supra desa. Artinya kita berbicara juga tentang kawasan perdesaan. Jadi perkuliahan kita kali ini adalah berbicara tentang perencanaan pembangunan pedesaan, baik di tingkat desa maupun kawasan perdesaan. Nah, di dalam perkuliahan kali ini akan ada 3 sub pokok bahasan atau 3 poin yang akan disampaikan dan kita cermati bersama. Yang pertama terkait dengan fakta empiris atas realitas yang berlangsung perihal perencanaan pembangunan pedesaan. Nah, nanti kita akan melihat dari berbagai referensi ya, terutama artikel-artikel yang berseliweran di media sosial atau harian berbentuk elektronik, dinamika apa saja sih yang muncul terkait dengan perencanaan pembangunan pedesaan. Kemudian outline yang kedua atau poin yang kedua adalah terkait dengan amanat perundangan terkait dengan perencanaan pembangunan pedesaan. Ya, mulai dari undang-undang tentang desa, ya, kemudian undang-undang yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, ya, karena desa itu secara hierarkis itu di bawah wewenang 2 kementerian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Nah, nanti kita coba lihat apa sih amanat dari perundang-undangan tersebut terkait dengan perencanaan pembangunan pedesaan. Kemudian poin yang ketiga, yang namanya perencanaan pembangunan itu kan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan data. Nah, makanya di poin yang ketiga ini kami coba mengangkat atau menyinggung soal inovasi data desa presisi yang bisa dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan atau yang sedang tren saat ini. Bagaimana sih SDGs desa atau TPB desa, tujuan pembangunan berkelanjutan desa, dan juga bagaimana dari data desa presisi bisa merancang sebuah program pembangunan yang tertarget. Dan ini sebetulnya kita perlu banyak belajar dari negara-negara maju seperti negara Tiongkok atau Cina yang sempat viral waktu itu ya, dalam hal mereka berhasil menurunkan angka kemiskinan yang tentunya diawali dengan investasi besar-besaran terkait dengan collecting data sampai dengan pelosok-pelosok negerinya gitu. Nah, 3 poin ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, fakta empiris apa saja sih yang berlangsung ya, yang berkaitan dengan dinamika perencanaan pembangunan pedesaan. Nah, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu ya, background negara kita itu kan terdiri dari puluhan ribu, ada sekitar 80-an ribu ya, desa yang saling berhimpun sehingga membentuk negara kesatuan yang namanya NKRI ini. Dan kalau dilihat dari data, jumlah
kelurahan yang ada di Indonesia ada sebanyak 8.490 kelurahan. Kemudian jumlah desa ada sebanyak 74.957 desa. Ya, ini data didapatkan dari dari lembaga negara yang berwenang untuk mengeluarkan data. Dan dari total jumlah desa dan jumlah kelurahan 73,8%-nya itu bertumpu pada sektor pertanian, atau artinya ada sebanyak 61.033 kelurahan dan desa yang identik atau bergantung pemenuhan kehidupan warga desanya itu dari sektor pertanian. Nah, ini berdasarkan data ya, berdasarkan data. Dan data yang didapatkan itu dari lembaga pemerintah, dan data itulah yang bisa kita pakai ya. Apakah data ini benar ya? Mari kita uji nanti di lapangan seperti apa. Ya, apakah betul jumlah desa yang ada di Indonesia ada sekitar 80 ribuan. Sementara kalau kita mengikuti pemberitaan, kita sempat mendengar ada saja desa-desa siluman, ya, desa-desa yang terdaftar, tapi sebetulnya realitasnya tidak ada desa tersebut. Ya, artinya negara kita juga masih lemah di dalam manajemen datanya. Nah, kemudian satu sisi kita memiliki potensi tadi, ada banyak himpunan desa, di mana desa ini masih identik dengan sektor pertanian. Nah, di aspek yang lain, kita juga memiliki peluang dan tantangan ya, yang perlu kita kelola secara baik, sehingga tidak menjadi buah si malakama ke depannya. Ya, yang pertama adalah terkait dengan bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2035. Ya, artinya jumlah usia produktif jauh lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif. Nah, bagaimana upaya yang perlu dilakukan supaya kita bersiap diri usia produktif itu betul-betul produktif, yang mampu bersaing, mampu menghidupi penduduk usia non-produktif. Kemudian di sisi yang lain, kita memasuki era digital ya, era digital, teknologi digital, atau kita kenal dengan era 4.0, di mana terjadi peningkatan luar biasa pengguna internet di Indonesia. Ya, tercatat mencapai 143 juta atau sekitar 50% dari jumlah penduduk Indonesia itu sudah mengakses internet. Nah, ini kita perlu berbangga ya dengan jumlah yang sangat besar tersebut, tetapi kita juga perlu mengkritisi sejauh mana 50% jumlah penduduk Indonesia ini memanfaatkan internet ya. Apakah sudah masuk pada hal-hal yang produktif atau semata-mata hanya kegiatan-kegiatan yang konsumtif semata. Ya, padahal kalau kita bisa, ya padahal yang namanya teknologi itu kan prinsipnya adalah memudahkan segala aktivitas, ya, bukan malah teknologi itu hadir untuk mempersulit kehidupan manusia atau bahkan membuat kehidupan manusia atau produksi tidak efisien atau tidak efektif. Nah, beragam manfaat sebetulnya yang bisa didapatkan dari pemanfaatan internet ini ya. Kita merasakan bisa saling berkomunikasi, berkoordinasi ya, satu sama lain di lingkup yang sangat kecil, di lingkup keluarga, sampai dengan lingkup yang makro ya, bagaimana koordinasi antar pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai dengan pemerintah desa. Nah, ini sangat dimungkinkan komunikasi itu berlangsung pada media-media internet. Dan kehadiran teknologi digital juga memberikan kemudahan dalam proses transaksi jual beli, ya, transportasi, kemudian bahkan di aspek pendidikan sekalipun ya, seperti ya proses saat ini kita
menjalani proses belajar mengajar melalui aplikasi digital. Nah, tentunya data-data tadi itu mampu menggambarkan potensi ya, yang sebetulnya menjadi peluang bagi negara kita untuk membangun. Nah, di dalam proses pembangunan itu, kalau kita belajar dari Undang-Undang Desa di tahun 2014, ya, bahwa untuk pembangunan desa itu ada dua pendekatan atau dua track. Yang pertama adalah desa membangun, dan yang kedua adalah membangun desa. Nah, desa membangun di sini adalah bagaimana desa sebagai subjek ya untuk membangun dirinya sendiri ya, mengelola SDM-nya, mengelola sumber daya alamnya. Kemudian pendekatan membangun desa ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah supradesa ya untuk mempercepat proses pembangunan yang berlangsung di desa melalui pendekatan pembangunan kawasan pedesaan. Nah, kalau kita cermati dari berbagai berita atau harian di internet, yang namanya rencana pembangunan jangka menengah desa atau yang disingkat RPJMDes itu 80% di dalam proses pembuatannya itu copy paste. Nah, ini saya sering mendengar ya, kalau Pak Sofyan sering bercerita bahwa beliau pernah menjadi juri untuk menilai desa-desa berprestasi di Kabupaten Bogor. Nah, desa yang menjadi juara pertama itu ternyata RPJMDes-nya itu copy paste. Nah, ini kan sebetulnya perlu menjadi perhatian ya. Mengapa RPJMDes yang sebetulnya menjadi dokumen yang sangat penting di dalam proses perencanaan pembangunan itu dibuat secara copy paste. Copy paste dengan apa ya? Mengcopy paste dari RPJMDes desa yang lain atau mungkin mengcopy paste dari RPJMDes tahun-tahun sebelumnya. Itu kan menjadi masalah ya. Padahal dana desa sudah sangat besar digelontorkan dari pemerintah pusat untuk desa-desanya. Nah, pertanyaannya mengapa desa demikian ya menyusun RPJMDes? Apakah sulit untuk menyusun RPJMDes? Sehingga mereka melakukan proses copy paste ini. Nah, itu yang perlu diketahui. Mengapa sih desa banyak yang melakukan copy paste RPJMDes? Kemudian ada juga berita atau cerita banyak sekali kepala-kepala desa yang tersandung korupsi ya, karena korupsi dana desa. Nah, pertanyaannya kenapa dana desa itu rentan dikorupsi oleh aparat pemerintah desa? Nah, ini yang perlu kita jawab sebetulnya. Kemudian ini juga terkait dengan RPJMDes, banyak yang copy paste. Kemudian dana desa naik, tapi ketimpangan desa atau ketimpangan daerah semakin tinggi. Nah, ini kenapa? Dan persoalan puluhan triliun dana desa yang tidak banyak membawa perubahan. Nah, mungkin teman-teman bisa merefleksikan ya, atau bertanya-tanya dari realitas yang terjadi saat ini. Mengapa sih desa itu banyak melakukan copy paste? Ya, mengapa sih banyak kepala-kepala desa yang tersandung korupsi dari pengelolaan dana desanya? Nah, kemudian ada juga realitas yang lain. Ini yang kekinian ya di tahun 2020, bahkan masih berlangsung di tahun 2021 ini terkait dengan kekacauan penyaluran dana bantuan sosial yang sebetulnya perlu digelontorkan dari pemerintah pusat kepada masyarakat pedesaan yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Ya, terjadi polemik, terjadi kekacauan
desa menyusun atau menetapkan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan sosial, kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, tetapi ketika bantuan itu turun, datanya berbeda lagi. Ya, data dari pusat ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang ada di desa. Yang terjadi adalah banyak kepala-kepala desa yang dikejar-kejar warganya karena dianggap penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, atau yang terjadi adalah kecurigaan-kecurigaan, sehingga berakibat pada konflik horizontal ya antara warga karena kecemburuan sosial tadi, atau mungkin konflik yang terjadi adalah konflik secara vertikal antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah desa. Nah, sebetulnya Pak Jokowi ya juga sudah lama memerintahkan bahwa polemik data ini seharusnya sudah tidak terjadi lagi ya. Jauh sebelum terjadinya polemik data bansos, kita juga pernah mendengar ya dari Kementerian Pertanian menyatakan bahwa ke depan akan terjadi surplus beras. Ya, kemudian Kementan mengeluarkan data-datanya. Kemudian nggak lama kemudian muncul pernyataan dari Kementerian Perdagangan bahwa Indonesia perlu melakukan impor beras yang diperkuat dengan data-datanya. Nah, ini sebetulnya kan menjadi permasalahan. Masing-masing lembaga memiliki datanya sendiri, dan data yang mereka miliki itu menjadi basis atau dasar untuk melahirkan sebuah kebijakan. Ya. Tentunya yang bingung adalah ya kita sebagai publik ya. Data mana sih yang bisa dipercaya? Ya? Data mana yang bisa dipakai? Nah, ke depan memang Indonesia ini harus memiliki basis satu data yang dijadikan sebagai rujukan untuk perencanaan pembangunan, baik pembangunan di tingkat nasional, daerah, maupun di tingkat desa. Nah, bagaimana caranya untuk membangun satu data Indonesia tersebut? Nah, banyak yang mengatakan bahwa pintu masuknya adalah dari data desa presisi. Nah, mungkin kita semua sepakat ya bahwa yang namanya data itu adalah sebagai dasar dari pengambilan atau melahirkan suatu kebijakan. Ketika data yang dimiliki itu buruk kualitasnya, maka yang terjadi adalah perencanaan pembangunan yang tidak terukur, dan akibatnya adalah lost target pembangunan. Nah, selama ini desa mengalami ini, ya mereka sangat minim aksesibilitasnya terhadap data. Data monografi desa, kalau teman-teman mendatangi desa di kampung halamannya, coba lihat di kantor desanya, monografinya itu seperti apa. Ya. Mungkin terpampang di dinding, ya, ditulis secara manual, dan mungkin tidak terupdate. Mungkin masih tercantum data untuk tahun 2019, 2020, padahal saat ini sudah tahun 2021. Nah, itu terkait dengan akses terhadap data numerik. Kemudian bagaimana dengan akses desa terhadap data spasial? Itu lebih parah lagi ya. Hampir sebagian besar desa mengakui memiliki yang namanya peta desa. Tetapi kalau kita lihat, sebetulnya itu bukan peta, melainkan adalah sketsa desa yang sebetulnya tidak mampu memberikan atau menggambarkan secara utuh kondisi real yang terjadi di desa. Nah, ini yang sebetulnya perlu didorong supaya desa memiliki akses terhadap data numerik dan data spasial, sehingga mereka bisa menjadikannya sebagai basis perencanaan pembangunan desa, sehingga lost target pembangunan tidak terjadi lagi.
Nah, ini ada juga realitas yang lain ya. Dan ini ada kaitannya juga dengan data ya. Data sapi pemerintah beda-beda, ini kata BPS ya. Dan ini mengakibatkan perencanaan pembangunan yang tidak tepat sasaran. Ya, padahal kalau kita belajar dari perusahaan besar yang namanya Google yang menyediakan beragam aplikasi dan itu gratis siapapun memakainya. Ya, ternyata di dalam ilmu teknologi digital yang namanya ketika suatu barang atau suatu teknologi itu digratiskan, maka sebetulnya adalah kita sebagai konsumen itu adalah produknya. Artinya ketika kita gratis menggunakan Google, kita gratis menggunakan Facebook, WhatsApp, itu artinya ya kita sebagai produk mereka. Ya, mereka memanen data-data kita, data tren kita, sehari-hari kita itu seleranya apa, makannya di mana. Ya, kita kalau belanja pakaian, pakaiannya apa, kemudian interest kita apa. Nah, itu data yang didapatkan oleh mereka untuk kemudian mereka merancang suatu teknologi yang baru mungkin, atau merancang suatu program-program yang baru yang tentunya bisa berdampak bagi pengakumulasian modal ke depannya. Nah, sebetulnya negara juga harus banyak belajar bahwa supaya negara itu kuat, artinya ya kita harus berdaulat akan data. Nah, melalui apa? Banyak yang mengatakan bahwa pintu masuknya dari data desa presisi. Oke, itu tadi subbab yang pertama terkait dengan fakta empiris dan realitas yang berlangsung terkait dengan perencanaan pembangunan ya sebagai dampak dari ketersediaan data yang ada. Nah, untuk subpokok bahasan yang kedua adalah terkait dengan amanat perundangan tentang perencanaan pembangunan pedesaan. Nah, tadi saya sudah menyinggung di awal bahwa yang namanya pedesaan itu berbicara tentang desa dan juga kawasan pedesaan. Di mana di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, itu ada dua pendekatan yang digunakan di dalam proses pembangunan. Yang pertama adalah desa membangun, yaitu kewenangan ada di desa untuk membangun dirinya sendiri, dan ada pendekatan membangun desa di mana ada kewenangan pemerintah supradesa untuk mempercepat pembangunan di desa. Nah, ini tertuang di dalam undang-undang tersebut pada bab 9 tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Nah, ini teman-teman juga sudah banyak belajar lah dari mata kuliah sebelumnya seperti mata kuliah KOK ya, kemudian mata kuliah kelembagaan ekonomi pedesaan kalau nggak salah teman-teman sudah belajar ya bagaimana yang namanya membangun kawasan pedesaan itu tujuannya adalah untuk mempercepat ya sebagai katalis untuk percepatan pembangunan di desa. Dan ini wewenangnya adalah pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan juga kerjasama antar desa. Sementara untuk desa membangun, di mana desa sebagai subjeknya sendiri untuk membangun desanya, subjek-subjeknya itu yaitu pemerintah desa melalui apa? Melalui musyawarah desa dan tentunya melibatkan partisipasi masyarakat. Dan ini semua menjadi landasan atau arah kegiatan pembangunan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai dengan desa. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya desa untuk merancang program pembangunannya sendiri dan bagaimana supradesa bisa merancang program pembangunannya untuk kawasan pedesaan? Apakah ada kaitannya dengan ketersediaan data? Bagaimana jadinya kalau pendekatan desa membangun dan membangun desa itu tidak didasari dengan data yang kuat? Nah, ini
kelanjutannya, jadi memang Undang-Undang Desa ini berbicara tentang desain hibrida ya, dua pendekatan tadi, bagaimana pendekatan desa membangun dan membangun desa. Ini skema kawasan perdesaan. Jadi Undang-Undang Desa tahun 2014 nomor 6 ini mengamanahkan bahwa ada skema pembangunan kawasan perdesaan, di mana ruang lingkup pembangunan kawasan pedesaan itu ada 5 poin. Yang pertama adalah penyusunan tata ruang partisipatif. Kemudian yang kedua adalah pusat pertumbuhan terpadu antar desa. Yang ketiga, penguatan kapasitas. Yang keempat, kelembagaan dan kemitraan. Yang kelima, infrastruktur antar desa. Nah, poin-poin inilah yang menjadi ruang lingkup pembangunan kawasan pedesaan, di mana ketika 5 poin ini didorong, ya, maka yang terjadi adalah percepatan pembangunan di pedesaan. Dan 5 poin ini harus tertuang di dalam sebuah dokumen yang namanya Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan, atau yang kita istilahkan sebagai Master Plan Rencana Tapak Kawasan Pedesaan. Nah, di tingkat kawasan pedesaan, ya di tingkat kabupaten itu bisa jadi terbentuk beberapa kawasan pedesaan. Nah, pembentukan kawasan pedesaan di kawasan yang satu itu tertuang di dalam dokumen yang namanya Master Plan Rencana Tapak Kawasan Pedesaan. Nah, kawasan pedesaan yang terbentuk di kawasan A ini itu terdiri dari beberapa desa yang memiliki kesamaan potensi, kesamaan komoditas unggulan, kesamaan background sosial ekonomi masyarakat, serta budayanya. Nah, dan juga kesamaan hamparan. Jadi, desa-desa yang bisa membentuk kawasan pedesaan itu adalah desa-desa yang saling berhimpitan secara spasial. Nah, kemudian ada juga di dalam satu kabupaten bisa dibentuk kawasan-kawasan pedesaan yang lain, yang tentunya memiliki potensi yang berbeda daripada kawasan pedesaan sebelumnya. Kemudian kawasan pedesaan yang terbentuk di kawasan B ini itu juga nanti tertuang di dalam Master Plan Rencana Tapak Kawasan Pedesaan. Nah, gabungan dari beberapa kawasan pedesaan di lingkup kabupaten itu nanti akan ada dokumen lainnya yang dinamakan RPKP, Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan, dan ini dibuat secara partisipatif tadi, melibatkan berbagai desa, melibatkan berbagai pelaku usaha di desa, kemudian dimusyawarahkan, musyawarah antar desa, kemudian diusulkan, kemudian dituangkan ke dalam dokumen-dokumen tadi, dokumen master plan, dokumen RPKP. Nah, tetapi dokumen RPKP ini itu juga harus sejalan atau sinergis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau rencana tata ruang daerah atau yang kita kenal sebagai RT/RW. Nah, kemudian dokumen-dokumen ini itu disahkan atau dilegalkan oleh bupati yang melalui peraturan daerah. Nah, ini adalah skema-skema yang dilakukan untuk merancang sebuah program pembangunan di tingkat kawasan pedesaan. Nah, pertanyaannya bagaimana merancang program pembangunan di tingkat desa? Ya, di tingkat desa juga sama, tetapi memang lingkupnya ya lingkup desa itu sendiri. Ya, diawali dengan musyawarah dusun, ya, kemudian musyawarah desa. Nah, pertanyaannya, di dalam proses musyawarah-musyawarah itu, hal-hal apa saja sih yang diperbincangkan, hal-hal apa saja yang dinegosiasikan? Ya. Seringkali yang dimusyawarahkan, yang didiskusikan itu hanya berdasarkan keinginan semata dari para aktor-aktor di tingkat desa maupun di tingkat kawasan. Padahal sebetulnya
musyawarah itu bisa dihadirkan juga data-data, ya. Jadi yang didiskusikan, yang dinegosiasikan, yang dirancang di dalam musyawarah dusun, musyawarah desa, musyawarah antar desa, yaitu harus berdasarkan data. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah saat ini desa punya data yang bisa dipakai untuk rencana pembangunannya? Nah, itu yang perlu dijawab, dan jawabannya bisa jadi data desa presisi ini menjadi pintu masuk, ya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ya, yang bisa mendorong proses musyawarah yang berbasiskan data. Nah, ini sebagai contoh saja, waktu itu di tahun 2019 ya, 2019, kemudian terhenti di tahun 2020 ini karena pandemi corona, ya. Waktu itu pusat studi PSP3 ya melakukan pendampingan kepada desa-desa yang ada di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, ya, bagaimana kita memfasilitasi mereka untuk merencanakan pembangunan kawasan pedesaan yang berbasis komoditas unggulan, yaitu komoditas tebu rakyat. Nah, kita sudah bentuk kawasan pedesaannya, kemudian disahkan juga melalui SK Bupati, kemudian kita juga sudah membuat formatur atau membuat embrio BUMDesma, badan usaha milik bersama, ya, antar desa. Kemudian bagaimana nantinya BUMDes itu bisa membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, ya, yang mana perusahaan tersebut bergerak di komoditas yang sama. Ya, kebetulan di Kecamatan Pekat itu sudah ada industri pengolahan gula. Nah, ini sebetulnya adalah kondisi yang sangat ideal untuk didorong pembangunan kawasan pedesaan. Di situ sudah ada pabriknya, di mana pabriknya saat itu ya kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, sehingga mereka masih mengimpor raw sugar dari Thailand, ya. Nah, itu sebetulnya menjadi peluang bisnis bagi masyarakat di tingkat kawasan pedesaan untuk bisa menyuplai bahan baku kepada industri tersebut. Nah, ini skema yang bisa dibangun, ya, mulai dari model bisnis, kelembagaan, kemudian pembiayaannya, supaya aktivitas pembangunan kawasan pedesaan itu bisa berjalan. Dan berjalannya aktivitas ekonomi di kawasan pedesaan itu bisa digerakkan dengan lembaga yang namanya Badan Usaha Milik Desa Bersama. Nah, ini kemarin juga sempat dibangun semacam roadmap, ya, roadmap atau timeline untuk program pembangunan di kawasan pedesaan, ya, diawali dengan studi sosial ekonomi. Nah, ini artinya apa? Artinya ya kita untuk merancang sebuah program pembangunan itu harus berbasiskan data, harus berbasiskan riset. Ya, kita awali dengan studi sosial ekonomi. Nah, pada saat itu ya IPB belum memiliki yang kita kenal saat ini data desa presisi yang sudah semakin komprehensif lah pendekatannya. Nah, pada saat itu kita masih menggunakan pendekatan survei, ya, kita melakukan survei sosial ekonomi kepada masyarakat di tingkat kecamatan, kemudian kita tahu datanya, potensinya apa, masalahnya apa, kemudian dari basis data itu didiskusikan, dibawa melalui musyawarah antar desa, kemudian disepakatilah mereka untuk saling bekerja sama membentuk kawasan pedesaan. Kemudian ya ini adalah hal-hal melakukan konsolidasi, ya, di tingkat kawasan pedesaan. Kemudian di tahun 2020 itu sebetulnya sudah bisa running, ya, tetapi karena pandemi terhenti sampai saat ini. Nah, ini sebetulnya hal-hal yang bisa kita lakukan, bagaimana merancang sebuah
program pembangunan di tingkat kawasan pedesaan. Nah, ini teman-teman juga mungkin sudah mengetahui ya bahwa cita-cita negara kita itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar. Ya. Tujuan didirikannya negara Indonesia itu adalah untuk mensejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk mencapai tujuan itu kan dibutuhkan program nasional. Program-program apa sih yang harus dibuat, dilakukan, atau diimplementasikan untuk mencapai tujuan tersebut, dan tentunya itu membutuhkan prakondisi kesiapan data, kemudian bagaimana kondisi dinamika sosial ekonomi yang berlangsung di tingkat nasional sampai di tingkat desa. Nah, ini sudah sejak tahun 1956 ya, founding father negara Indonesia, Presiden Soekarno itu bersama 500-an cendekia seluruh Indonesia itu sudah merumuskan bahwa yang namanya perencanaan pembangunan nasional itu harus diawali dari desa, ya, melalui pendekatan apa? Pendekatan Democratic Rural Development. Nah, Democratic Rural Development itu hanya bisa tercapai ketika ada basis data ya yang kuat di tingkat desa. Nah, pertanyaannya mengapa data itu menjadi penting di era demokratis atau demokrasi saat ini? Siapapun bisa beropini, siapapun bisa memberikan pendapat, ya, dan berbahaya ketika tidak memiliki data yang akurat. Nah, artinya yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu ya untuk merancang sebuah perencanaan pembangunan itu adalah kita siapkan datanya. Nah, aspek-aspek apa saja yang perlu tertuang di dalam data? Ya, di dalam dokumen Depernas yang dibuat pada tahun 1959 itu ada 5 aspek ya, yang harus tertuang, yang harus dimiliki datanya oleh Indonesia, yaitu terkait dengan sandang pangan dan papan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan dan jamsos, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, sampai dengan infrastruktur dan lingkungan hidup. Nah, ini yang kita dorong IPB untuk memasukkan aspek-aspek ini di dalam pendekatan data desa presisi. Nah, kita sudah mengetahui ya bahwa untuk merancang sebuah program pembangunan itu sangat dibutuhkan data. Ya. Sehingga dari data yang akurat itu bisa mendorong terjadinya pembangunan yang berkelanjutan atau tertarget. Nah, pertanyaannya, apakah sejauh ini pembangunan kita sudah berkelanjutan? Apakah sejauh ini pembangunan kita sudah tertarget? Nah, kalau pembangunan kita sudah berkelanjutan dan juga sudah tertarget, artinya fakta-fakta empiris yang di awal tadi itu tidak akan muncul ya. Ketika fakta atau permasalahan atau polemik tadi muncul, artinya ya kita belum berkelanjutan di dalam proses pembangunan. Nah, itu berawal dari ketersediaan data di negara kita ya. Data itu dibangun secara top down. Mulai dari data yang dibuat ya atau dibangun oleh BPS, baik itu Sensus, Susenas, Podes, atau survei-survei sesuai dengan kebutuhan, pendekatan yang dilakukan itu adalah top down, di mana warga desa itu hanya sebagai objek dari proses pembangunan data. Kemudian tidak hanya BPS, kementerian-kementerian yang lain juga sama. Sebagai contoh, Kementerian Dalam Negeri melalui Prodeskelnya, kemudian kementerian-kementerian teknis ya seperti Kementan, ya,
dan lain-lain yang bergerak di bidang produksi untuk mengetahui sejauh mana sih produksi-produksi komoditas yang ada di Indonesia. Dan itu pendekatannya top down. Nah, seharusnya ke depan ya, dan sudah saatnya data itu dibangun secara bottom up ya, dimulai dari desa. Ya, karena apa? Karena tadi di awal itu kita sudah mengetahui bahwa Indonesia itu terbentuk dari himpunan desa. Ketika desa-desa itu membangun datanya sendiri, artinya secara agregat yaitu menjadi data nasional dan itu bisa dipakai oleh berbagai pihak. Nah, ini pertanyaan mengapa data itu penting ya di dalam perencanaan pembangunan desa. Yang pertama, kualitas data itu menentukan keberhasilan atau kegagalan pembangunan desa. Yang kedua, data itu menentukan ketepatan perencanaan, implementasi, sampai dengan monitoring evaluasi pembangunan. Yang ketiga, data itu mampu mempotret atau menampilkan kondisi potensi desa secara detail dan juga sesuai dengan kondisi yang saat ini berlangsung, ya, atau juga kondisi existing di tingkat rumah tangga. Nah, pertanyaannya, apakah sudah ada data yang mampu memotret potensi desa? Ya, apakah semua desa saat ini sudah bisa mengetahui potensi desanya secara utuh dan detail? Nah, ini yang perlu kita dorong ya. Artinya dengan pendekatan spasial, dengan pendekatan sensus, hal-hal ini bisa tercapai. Kemudian dengan data kita bisa memastikan ukuran pembangunan desa yang tepat. Dan terakhir, dengan kehadiran data, maka itu menjadi ruang bagi pemuda desa dan warga desa untuk mengimajinasikan dan berkreativitas untuk membangun desanya. Nah, ini pengalaman kami juga di dalam membangun data desa presisi yang melibatkan masyarakat desa. Ternyata tidak hanya kita sebagai orang luar yang belajar tentang kondisi desanya, melainkan warga desa dan pemuda desa itu sendiri juga mempelajari kondisi desanya. Dan banyak yang baru tahu, oh ternyata desa saya itu seperti ini ya, dan itu membuka wawasan mereka, membuka imajinasi mereka, dan pikiran mereka menjadi lebih kreatif dan lebih liar lagi untuk mengkontribusikan dirinya untuk membangun desa. Nah, ini ada banyak ukuran-ukuran ya yang dibangun oleh negara. Ada yang namanya indeks kemandirian desa, ada indeks demokrasi Indonesia, kemudian tingkat perkembangan desa dan kelurahan, indeks desa membangun, indeks pembangunan desa, indeks kesulitan geografis, indeks risiko bencana, dan lain sebagainya. Dan ini coba kami petakan waktu itu ada sekian variabel, kemudian sekian indikator. Dan dari mapping ini coba kita tuangkan ya ke dalam pendekatan sensus data desa presisi, ya tentunya dengan mempertimbangkan variabel apa saja yang sensitif, indikator mana saja yang sensitif. Dan ini irisan-irisannya ya ada di bidang kesehatan, kesejahteraan, energi, ekonomi, komunikasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian irisannya dari berbagai indeks-indeks tadi ya atau pengukuran tadi. Kemudian ini keterkaitannya ya antara indeks desa membangun dengan indeks kemandirian desa itu ada sekian aspek yang sama-sama dibangun ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 13. Kemudian indeks kemandirian desa dengan indeks pembangunan desa itu nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini nanti silakan bisa dilihat atau dipelajari lebih jauh ya bagi teman-teman. Sebenarnya bisa nggak sih kita menyusun sebuah pengukuran ya dari beragam pengukuran ini gitu untuk membangun indeks kemandirian desa? Itu ada instrumennya sendiri.
Kemudian indeks desa membangun ada instrumennya sendiri. Untuk membangun indeks demokrasi Indonesia itu ada instrumennya sendiri. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana dengan satu instrumen kita bisa mengukur berbagai indeks ini. Nah, sebetulnya itu prinsip yang tengah dibangun oleh IPB ya di dalam pendekatan data desa presisinya. Nah, ini adalah hasil dari identifikasi ada aspek kunci dan sensitif yang ini perlu dibangun di dalam data desa presisi. Ya, artinya dengan menghadirkan ini dalam data desa presisi itu bisa menjawab kebutuhan data dari berbagai indeks tadi. Ya, pada aspek kesehatan, hal yang perlu diketahui atau digali adalah terkait dengan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, kemudian kondisi kesehatan warganya, asupan gizi masyarakatnya, kemudian keberadaan sarana kesehatan dan lain sebagainya, sampai dengan aspek yang lain. Nah, aspek keamanan, kebencanaan, infrastruktur, pemerintahan, politik, sosial. Nah, ada sekian aspek dan itu tertuang di dalam aplikasi Merdesa, ya, aplikasi yang digunakan untuk sensus di dalam pendekatan data desa presisi. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya bahwa kualitas dari pembangunan itu sangat bergantung dengan kualitas dari data yang dimiliki. Nah, yang perlu kita dorong adalah bagaimana kita bisa mendidik warga desa untuk memiliki atau melakukan membangun data desanya sendiri, tentunya dengan kita sebagai perguruan tinggi mendampingi mereka. Perguruan tinggi memiliki tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, bagaimana inovasi yang dimiliki perguruan tinggi itu bisa secara inklusif diterapkan di tingkat masyarakat, dalam hal ini diterapkan oleh desa. Sehingga ketika desa mandiri untuk membangun datanya, maka ke depan mereka sangat dimungkinkan untuk merancang suatu pembangunan desa yang lebih tepat sasaran, tertarget, dan berkelanjutan. Jadi ada 3 hal yang mendesak ya. Yang pertama adalah melakukan aksi vokasi, ya, melakukan transfer knowledge kepada berbagai pihak, baik pihak pemerintah desa atau perguruan tinggi yang lain ya. Karena gagasan atau data desa presisi ini itu sudah mulai diadopsi oleh pemerintah pusat melalui kerjasama antar berbagai lembaga, mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Badan Informasi Geospasial, dengan Forum Rektor Indonesia. Nah, IPB sebagai leader yang memiliki gagasan data desa presisi, itu mentransfer tidak hanya kepada desa, melainkan mentransfer pengetahuan dan juga teknologi kepada perguruan tinggi yang lain. Sehingga spirit yang dibangun dari data desa presisi itu bukan semata-mata project ya, bukan project oriented, melainkan ini adalah aksi pengabdian bagi perguruan tinggi untuk desa. Ya, ketika desa memiliki data yang presisi, maka desa bisa menyelenggarakan pembangunannya lebih tepat atau lebih tertarget lagi. Kemudian yang kedua, infrastrukturnya harus disiapkan. Mulai dari server, kemudian aplikasi ya, yang bisa mengkolek dan menampung data-data yang banyak dari berbagai desa atau yang kita kenal sebagai big data. Dan terakhir butuh ada regulasi yang afirmatif. Nah, ini yang terus didorong ya melalui pendekatan politis ya, melakukan audiensi ke berbagai pihak ya, berkomunikasi dengan berbagai pihak, BIG, kementerian, bahkan dengan pemerintah kabupaten, dan dari pihak-pihak yang diaudiensi terkait dengan data desa presisi, itu responnya sangat baik dan sangat mendukung, dan seharusnya data desa presisi ini menjadi
pintu masuk untuk tercapainya satu data Indonesia. Nah, ketika satu data Indonesia itu dimiliki, ya artinya perencanaan pembangunan itu bisa lebih baik lagi. Nah, ini di dalam Undang-Undang Desa tahun 2014 nomor 6 ada 7 isu strategis yang bisa dijawab dari pendekatan data desa presisi. Nah, 7 isu strategisnya mulai dari penataan desa, ya, kemudian perencanaan desa, kerjasama desa, investasi masuk desa, kemudian BUMDes atau BUMDes bersama, kejadian luar biasa, sampai dengan aset desa. Dan 7 isu strategis tersebut itu bisa jawab dengan data desa presisi. Karena apa? Karena data desa presisi itu bisa menyediakan peta-peta tematik ya sebagai sebagai instrumen untuk mendorong terjadinya transparansi dan akuntabilitas ya di dalam membangun tata ruang desa. Ya, kemudian ini sudah pasti bahwa dengan kehadiran data yang akurat maka perencanaan itu menjadi lebih tepat sasaran lagi, lebih tertarget. Kemudian kerjasama antar desa, ya ini berbicara tentang kawasan perdesaan. Seperti tadi yang disampaikan di awal bahwa untuk membangun kawasan perdesaan itu dibutuhkan data-data yang mampu menjabarkan seperti apa sih potensi ekonomi yang ada di tingkat kawasan, komoditas apa yang menjadi unggulan di kawasan pedesaan, dan itu bisa terjawab dengan data desa presisi. Kemudian hitung-hitungan investasi masuk desa, dan seterusnya. Ada 7 isu strategis, dan itu dijawab oleh data desa presisi. Kemudian, ini urgensi data desa presisi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Kementerian Dalam Negeri ya, yang tertuang di dalam Perpres nomor 11 tahun 2015, bahwa ada 6 urgensi data desa presisi untuk Kementerian Dalam Negeri ya. Pertama, aspek politik dan pemerintahan, administrasi kewilayahan, kemudian pembangunan, pemerintahan desa, keuangan, sampai dengan kondisi kependudukan atau demografi. Dan 6 aspek ini itu bisa terjawab dari pendekatan data desa presisi. Nah, kemudian data desa presisi juga bisa dijadikan sebagai basis perencanaan pembangunan agromaritim 4.0 ya, yang dicanangkan oleh IPB University ya, untuk mendorong tercapainya agromaritim 4.0 di berbagai aspek, di berbagai bidang, hortikultur, peternakan, perikanan, sosial kemasyarakatan, dan juga kehutanan. Ya, pendekatan teknologi digital juga bisa dibangun. Dengan kehadiran big data ya kita bisa mengukur secara otomatis ya nilai tambah, efisiensi, kemudian mengukur potensi ekonomi di suatu desa, mengukur cadangan karbon dan lain sebagainya. Dan itu sangat dimungkinkan kita bangun kecerdasan buatannya atau artificial intelligence-nya ketika sudah tersedia big data atau data-data. Karena untuk membangun kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu ada istilahnya itu machine learning ya. Nah, mesin itu bisa belajar ya seperti manusia ketika kita input banyak data. Nah, dari data-data itu mereka melihat pola-polanya pola-polanya itu seperti apa. Nah, ketika sudah mempelajari pola-pola, ketika diberikan input data yang lain, maka mereka bisa menghasilkan suatu rekomendasi atau bisa menyimpulkan dari data itu seperti apa. Nah, kemudian ini juga yang tengah digembor ya, digencarkan oleh pemerintah pusat ya, bagaimana Indonesia itu perlu mengukur ya sejauh mana sih kita mencapai
17 goals yang ditentukan oleh dunia untuk mencapai agenda di tahun 2030 ya, pembangunan berkelanjutan. Nah, secara prinsip memang SDGs ini bagus ya, bagaimana negara-negara dunia itu harus mempertimbangkan berbagai aspek ya, tidak hanya persoalan ekonomi, tidak hanya persoalan sosial, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Ya, prinsip yang dibangun adalah no one left behind, artinya tidak seorang pun yang terlewatkan dari program pembangunan. Nah, selama ini kan banyak program-program pembangunan yang tidak dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak. Ya, sementara amanat dunia ya melalui SDGs-nya adalah ke depan tidak boleh ada seorang pun yang terlewatkan dari program pembangunan. Nah, kalau di tingkat dunia SDGs itu terdiri dari 17 tujuan, 169 target, 241 indikator. Nah, di Indonesia dibangun ada 17 tujuan, 169 target, dan 319 indikator. Nah, ini Kementerian Desa juga tengah mendorong ya desa-desa untuk mengukur SDGs-nya melalui program pemutakhiran data, dan kemarin coba dipetakan dari variabel atau parameter yang sudah tersedia di data desa presisi, kemudian dikaitkan dengan berbagai parameter dari berbagai ukuran, mulai dari DTKS, data terpadu keluarga sejahtera, kemudian BKKBN, BPS, data dasar keluarga, sampai dengan SDGs Kemendes. Nah, ini irisannya. Kemudian versi Bappenas itu juga ada sebanyak 286 parameter. Kemudian sementara indikator yang sudah muncul di data desa presisi itu ada sebanyak 96 parameter. Artinya ke depan perlu ada perbaikan-perbaikan atau pemutakhiran dari parameter yang perlu dihadirkan di dalam data desa presisi. Nah, kalau dari Bappenas ada 4 pilar ya pembangunan, yaitu aspek sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan terakhir adalah hukum dan tata kelola. Total ada 190 parameter yang belum tercover dari data desa presisi. Nah, 190 ini memang ya lebih dikarenakan karena parameter yang dibangun itu arasnya aras makro ya. Sementara untuk data desa presisi, data yang dihimpun itu adalah data di aras mikro ya, unit analisis keluarga. Tetapi dengan pendekatan spasial itu sangat dimungkinkan. Ya, misalkan aksesibilitas masyarakat desa terhadap fasilitas pendidikan. Dengan pendekatan spasial kita bisa mengukur ya berapa besar sih aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, aksesnya tingkat SD, SMP, SMA. Ya, apakah di desa tersebut sudah tersedia sekolah SMA? Ya. Atau kalau belum, biasanya masyarakat desa tersebut sekolahnya di SMA mana? Dan itu bisa terukur dari pendekatan spasial. Nah, kemarin juga IPB kita coba mengukur ya, membangun indikator dari data desa presisi untuk mengukur kondisi capaian SDGs desa. Dan ini kasus di 12 desa lingkar kampus. Kita bisa melihat capaiannya dari setiap goals ini. Ya, yang berwarna oranye ini kondisinya sangat kondisinya itu kurang baik. Yang merah ini sangat kurang baik. Nah, jadi ke depan memang ketika desa memiliki data desa presisi, mereka bisa menyusun capaian SDGs-nya sendiri. Dan dari hasil capaian SDGs-nya ini, mereka bisa memprioritaskan pembangunan apa sih yang
seharusnya mereka lakukan. Mereka bisa merencanakan program pembangunan pada aspek yang mana. Tentunya pada aspek-aspek yang masih sangat minim capaiannya. Ya, apakah diprioritaskan untuk mendorong pencapaian goals yang keempat, yaitu terkait dengan kualitas pendidikan. Nah, dari data desa presisi ini bisa ditelusuri siapa saja sih keluarga-keluarga yang berkontribusi bagi rendahnya kualitas pendidikan ini, ya. Dan desa juga bisa melahirkan sebuah program, misalkan memberikan bantuan beasiswa misalkan, atau program vokasi meningkatkan keterampilan bagi masyarakat desanya, dan seterusnya. Nah, kemudian pemanfaatan yang lain atau tindak lanjut dari ketersediaan data di dalam proses perencanaan pembangunan, desa itu dimudahkan ya. Ini sebagai contoh kasus Desa Gelar Anyar. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar kuliahnya dari Kades Gelar Anyar ya, di mata kuliah Sosio Ekosistem Digital kemarin tuh. Bagaimana mereka memanfaatkan data desa presisi untuk pengentasan kemiskinan di desanya. Nah, yang menarik adalah menurut Pak Kades Jenal itu, di tahun 2020 ada diberikan bansos sebanyak 1.900 untuk keluarga di Desa Gelar Anyar. Padahal jumlah kakaknya itu tidak mencapai 1.900, ya, jumlahnya hanya 1.300. Nah, basis data program bantuan sosial yang dimiliki pusat itu dari mana? Itu kan jadi masalah. Sementara ketika Desa Gelar Anyar memiliki data desa presisi, kemudian IPB membantu untuk mengukur berapa persen sih keluarga miskin di Desa Gelar Anyar, ternyata totalnya hanya 98 keluarga. Nah, dari profiling keluarga miskin yang disusun oleh IPB, itu diberikan kepada Pak Kades. Pak Kades, ini adalah hasil olahan profiling keluarga miskin. Silakan desa memverifikasi kembali, benar nggak hasil dari pengukuran IPB ini, ya. Apakah keluarga-keluarga tersebut betul-betul miskin? Nah, selanjutnya Pak Kades ini melakukan musyawarah dengan orang-orang yang teridentifikasi miskin tadi. Nah, di dalam prosesnya yang menarik adalah ada beberapa keluarga yang merasa, oh Pak, mohon maaf, saya tidak miskin. Artinya di situ ada proses dialogis, ada proses partisipatif di situ. Sehingga menurut Pak Kades, daftar keluarga miskin yang ada di Desa Gelar Anyar itu hanya 58 keluarga. Jika dibandingkan dengan pemberian bantuan sosial dari pusat sebanyak 1.900 keluarga. Nah, itu kan sangat jauh sekali, artinya tidak tepat sasaran. Atau dari realitas yang ada dari data desa presisi seperti ini, slide sebelumnya, mengakhiri tingkat kemiskinan dari 12 desa lingkar kampus, ini tidak ada yang berwarna kuning dan juga warna merah. Kemudian kasus di Desa Gelar Anyar, ternyata jumlah keluarga miskin itu hanya 58 keluarga. Lalu pertanyaan kita adalah, apakah benar ya selama ini kita belajar data bahwa Indonesia itu adalah negara miskin, ya? Atau yang selama ini kita pelajarin mungkin di mata kuliah sosped, oh ternyata desa itu identik dengan kemiskinan. Nah, dengan adanya data ini kita menjadi lebih kritis lagi ya. Apa benar desa itu identik dengan kemiskinan? Karena kalau berdasarkan data desa presisi, jumlah kemiskinan di Desa Gelar Anyar tuh segini loh. Kemudian berdasarkan ukuran SDGs 12 desa lingkar kampus, ini tidak ada yang berwarna oranye dan warna merah. Sebetulnya kalau teman-teman bisa mengakses ya di website, silakan dicek tuh desa. Nanti saya share deh, saya lupa alamatnya apa. Nah, di situ bisa dilihat
capaian SDGs di setiap desa. Desa Dramaga mengakhiri kemiskinan itu warnanya apa? Warnanya hijau, hijau muda, kemudian kuning, oranye, merah. Nah, itu adalah tingkatan scoringnya. Warna hijau tua itu adalah berarti mengakhiri kemiskinan itu udah sangat baik ya. Atau hijau muda itu baik, warna kuning itu cukup. Nah, yang ditampilkan dalam slide ini hanya ingin menampilkan yang warna oranye dan warna merah, yang kondisinya kurang dan sangat kurang. Nah, ternyata 12 desa itu capaian mengakhiri kemiskinannya sudah baik. Nah, dari situ, apakah selama ini yang kita ketahui bahwa pemerintah menyatakan bahwa negara kita banyak, ada sekian angka penduduk miskin, sekian angka keluarga miskin, yang hanya berupa angka ya. Sementara dengan data desa presisi, angkanya ada, kemudian wujudnya ada, materialnya ada. Oh, ini orangnya, rumahnya tuh ini. Nah, apakah kita betul-betul miskin ya? Atau jangan-jangan ya miskin itu adalah suatu konstruksi atau diskurs ya untuk menggolskan suatu perencanaan pembangunan ya yang bisa memberikan keuntungan ke salah satu pihak misalkan. Yaitu pemikiran kritis saja ya berdasarkan data yang kita miliki saat ini. Ya. Nah, silakan nanti teman-teman bisa merefleksikan juga ya. Nah, selain itu, dengan data, ya kita bisa dengan mudah melahirkan suatu program, sebagai contoh, program bantuan untuk rumah tidak layak huni. Ya. Ya, selama ini kan program tidak layak huni itu mungkin kadang-kadang hanya berdasarkan rekomendasi dari elit pemerintah desa semata, ya. Dengan data desa presisi menjadi semakin jelas lagi, ya kira-kira keluarga mana sih yang perlu mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni. Ya, kondisi rumahnya seperti ini, ya, kemudian lantainya dari kayu, dindingnya, ya kondisi rumahnya tergambarkan dengan baik, dan itu bisa menjadi basis data untuk program pembangunan di desa. Nah, mungkin demikian teman-teman sekalian yang bisa kami sampaikan pada perkuliahan hari ini terkait dengan politik perencanaan pembangunan desa, politik perencanaan pembangunan pedesaan. Demikian, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, silakan. Pak mau tanya Pak, Ya, Lu. kalau di data desa presisi, indikator kemiskinannya apa Pak? Jadi kita banyak melakukan pengukuran ya, Lu ya. Termasuk kita mencoba juga pada skripsi mahasiswa. Jadi intinya dari data desa presisi itu banyak sekali parameter. Parameter itu bisa digunakan untuk berbagai pengukuran. Sebagai contoh, misalkan untuk mengukur kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan Profesor Sayogyo. Itu kan konsumsi setara dengan beras kan, itu bisa diukur dari data desa presisi. Kemudian kalau kita mengukur berdasarkan World Bank, yaitu $2 per kapita, itu juga bisa kita ukur. Atau kita mengukur berdasarkan Undang-Undang Fakir Miskin. Undang-Undang Fakir Miskin itu kan berbicara pada aspek pendidikan, kesehatan, sandang pangan dan papan, dan pendidikan. Nah, itu juga bisa kita ukur.
Nah, sementara untuk yang SDGs yang kita susun itu berdasarkan garis kemiskinan nasional, loh. Yang mengatakan bahwa garis kemiskinan nasional itu 1, sekian dolar lah, dan itu kita gunakan. Nah, coba saya tampilkan ya. Tidak sampai 2 dolar per kapita per hari, dan itu kita lihat pendapatan per keluarga, kita bagi jumlah anggota keluarga, kita bagi 30 hari, dan hasilnya seperti tadi. Jadi capaian untuk goals no poverty itu hijau sampai dengan hijau muda. Kemudian kalau yang di Desa Gelar Anyar, itu kita pakai yang berdasarkan Undang-Undang Fakir Miskin, ya kita mengukur aksesibilitas keluarga terhadap pangan, terhadap sandang, terhadap papan, terhadap kesehatan, dan juga terhadap pendidikan. Dan didapatkan sebanyak 98 kakak miskin. Kemudian itu diserahkan kepada pihak desa untuk melakukan verifikasi data. Nah, artinya kita mendorong juga ya bagaimana desa itu menentukan sikap politiknya juga ya untuk menetapkan keluarga-keluarga miskin yang ada di desanya. Ya, selama ini mereka hanya pasrah saja dengan data-data yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Nah, ternyata dari proses itu ada cukup banyak keluarga-keluarga yang merasa, wah Pak, saya tidak merasa miskin gitu. Dan itu kan menjadi ruang-ruang diskusi yang sangat menarik ya, sangat baik ya. Selama ini mungkin banyak pihak yang merasa akan mendapatkan keuntungan tertentu ketika dirinya dicap sebagai keluarga miskin. Tetapi yang berlangsung di Desa Gelar Anyar, sebaliknya ya, mereka tidak mau dikatakan miskin dan sebaiknya tidak atau dikeluarkan dari daftar kakak miskin di Desa Gelar Anyar. Mungkin itu loh, semoga menjawab loh. Ini saya sambil tampilkan kali ya. Nah, ini kelihatan nggak? Oh, ini. Pendapatan per kapita per hari, 100% pendapatan rumah tangga di atas garis kemiskinan. Oh, bukan di sini nih. Ada datanya. Nanti saya cari ya. Seingat saya sih 1,8 dolar mungkin. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Nah, ini nih, nanti silakan teman-teman bisa cek di lupa lagi ini alamatnya. Bisa dicek, nanti saya share linknya. Ini bisa teman-teman pakai nih yang beraktivitas aktif di organisasi kemahasiswaan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat ya. Setiap desa di lingkar kampus itu sudah memiliki ukuran capaian SDGs-nya. Ya, bisa dilihat per tujuannya. Ini mengakhiri kemiskinan warna hijau, mengakhiri kelaparan, ada yang warna kuning ya, ada yang warna hijau muda, ada yang merah. Nah, memang sebaiknya yang menjadi prioritas intervensi program itu adalah yang berwarna merah atau berwarna oranye.
Kemudian ini akses energinya, pekerjaan yang layak, infrastruktur, mengurangi ketimpangan, dan lain-lain. Oh ya, nih bisa dicek di desa-presisi.net. Silakan dicek. Oke, ada lagi? Saya Pak, Aldi, ya silakan. izin bertanya Pak, kan yang desa presisi ini kan sudah memasukkan data SDGs juga itu Pak, yang indikator yang ditampilkan tadi. Nah, saya lihat sekarang di desa-desa, apalagi di sekitar desa saya Pak, yang ada tersendiri pendataan SDGs desa yang 2021 itu yang langsung dari Kemendes. Bagaimana keterhubungan antara desa desa data desa presisi ini sama yang pendataan SDGs itu Pak? Apakah saling misal data desa presisi yang sudah dilakukan data desa di suatu desa bisa diambil data yang dimasukkan ke SDGs itu Pak, atau indikatornya beda-beda seperti itu Pak? Ya, ini sebetulnya di dalam proses membangun data desa presisi waktu itu ya di Desa Tegalalang di Bali. Kebetulan ketika proses pendampingan data desa presisi, mereka juga tengah membangun atau menjalani lah arahan dari pemerintah pusat Kemendes ya bagi desa untuk memutakhirkan data untuk IDM ya, memutakhirkan data SDGs. Nah, memang kalau kita perhatikan, kami mendengarkan ya arahan dari pemerintah desa, di mana pemerintah desa ini mendapatkan arahan dari pendamping desa. Dan metodologi yang dilakukan itu sebetulnya berbeda ya dengan yang selama ini dilakukan oleh data desa presisi. Artinya pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah kepada desa itu sangat renggang sehingga mengakibatkan desa-desa ya kesulitan sendiri untuk menjalani amanah dari pemerintah pusat. Ya, mereka mendata kepada unit terkecil ya seperti keluarga, mereka juga mendata. Mereka mensensus, tetapi secara metodologi itu berbeda yang dilakukan oleh data desa presisi ya. Bagaimana DDP ini melakukan sensus. Kemudian hal yang menjadi beda lagi antara data desa presisi dengan pemutakhiran data dari Kemendes adalah pendekatan yang dilakukan ya. Selain pendekatan numerik atau data numerik yang dibangun, DDP juga membangun data spasial. Nah, kalau SDGs Kemendes tidak membangun data spasial. Nah, sebetulnya banyak juga desa-desa yang bertanya kepada kami gitu, Pak ini baiknya bagaimana ya? Kami sih sebetulnya menginginkan data desa presisi, tetapi ini karena ada perintah dari pusat yang harus dilakukan, ya kami mau nggak mau ya melakukan itu gitu. Ya tentunya kami tidak bisa mengintervensi ya, tidak bisa mengintervensi. Yang kami katakan adalah ya silakan desa menentukan sikapnya ya. Hal-hal apa saja sih yang dibutuhkan oleh desa? Apakah yang dilakukan oleh desa itu semata-mata kebutuhan desanya sendiri atau semata-mata atas intervensi dari pusat ya atau keinginan pusat? Nah, desa harus bersikap di situ. Ya, ada saja desa yang ternyata menjadi ragu untuk membangun data desa presisi padahal sudah dibangun komunikasi sebelumnya ya, sehingga ketika muncul surat edaran desa harus memutakhirkan data dari Kemendes, maka mereka mengurungkan niatnya untuk melakukan data desa presisi. Tetapi ada juga desa-desa di Cianjur tuh, ada sebanyak 13 desa, mereka kompak ya, karena satu desanya, Desa Gelar Anyar sudah memiliki data desa presisi. Dan mereka melihat ada banyak manfaat yang didapatkan ya ketika Desa Gelar Anyar memiliki data desa presisi.
Nah, mereka jadinya ya udah kita lakukan data desa presisi, karena dari data desa presisi itu bisa diukur capaian SDGs-nya. Bahkan diukur sendiri oleh pihak desa. Nah, itu nanti bisa dibandingkan dengan pendekatan atau metodologi yang dilakukan oleh Kemendes. Sepengetahuan saya, informasi yang didapatkan dari desa, mereka menggunakan borang kuesioner, ya, secara manual, ditulis tangan, kemudian setelah itu diinput melalui aplikasi yang dimiliki oleh sekdes atau kepala desa. Nah, kemudian setelah itu tinggal menunggu hasilnya, dan desa tidak tahu ya hasil rekapan datanya itu seperti apa, kemudian pengolahan data SDGs-nya bagaimana. Nah, dengan data desa presisi mereka memiliki datanya sendiri, ya, yang mereka bangun, ya, data yang mereka bangun sendiri itu milik mereka sendiri nantinya gitu. Kemudian untuk menjalankan data desa presisi itu dari anggaran desa. Sama-sama nih, untuk membangun SDGs Kemendes juga menggunakan dana desa. Nah, jadi memang kalau misalkan membandingkan parameter yang ada di data desa presisi dengan yang ada di Kemendes, kalau nggak salah tadi ada tuh irisannya ya, irisannya. Nah, ini ada 33 parameter yang ada di aplikasi Merdesa, data desa presisi, dan itu dibutuhkan di dalam SDGs Kemendes. Ya, artinya ada beberapa parameter yang tidak terukur dari data desa presisi mungkin. Mungkin itu ya, Rivaldi. Jadi pengalaman kami sih memang di Tegalalang, desa itu memprioritaskan data desa presisi dulu, kemudian mereka melakukan SDGs Kemendes. Kemudian untuk yang di desa di Kecamatan Pagelaran itu desanya sama sekali menolak ya, karena yang mereka prioritaskan adalah yang menjadi kebutuhan desa ya, bukan semata-mata menjalani intervensi dari pusat seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Silakan. Kita sampai jam berapa ya? Setengah 2 ya? Setengah 3 ya? Oke, ada lagi?